Biarkan mereka berperang. Kita, Austria, menikah. Itu adalah kutipan yang sering dipakai ketika mendeskripsikan kebangkitan dari dinasti Habsburg menuju dominasi mereka. Tapi, apakah benar demikian? Ya, sesuai dengan kepercayaan populer yang ada, Habsburg memang menggunakan pernikahan politik untuk menyebarkan pengaruhnya. Tetapi, dalam memaksakan kepentingannya, militer yang kuat tetaplah dibutuhkan. Istilahnya, pena yang didukung oleh pedang. Werner Graf von Habsburg, sang pendiri dari dinasti tersebut, merupakan anak dari Ida of Lorraine dan ayahnya Radbot von Klettgau, seorang bangsawan yang pada awalnya memiliki beberapa teritori di daerah Swabia dan kediaman utamanya yang terletak di perbukitan Aargau. Secara kekuasaan, mereka bukanlah keluarga yang lemah, tetapi tidak juga cukup berpengaruh. Dalam beberapa generasi setelahnya, ketika Hohenstaufen atau Staufer berkuasa, Albrecht keempat, Graf von Habsburg, merupakan salah satu kapten favorit dari Frederick II. Hal ini pun menjadikan keluarga Habsburg sekutu dekat dari Staufer. Di tahun 1239, Paus Roma mengumandangkan panggilan perang ke Tanah Suci Yerusalem. Albrecht pun memenuhi panggilan tersebut. Perang yang kemudian hari dikenal dengan The Barren Crusades menjadi salah satu perang salib tersukses setelah Perang Salib Pertama, kalau dilihat dari segi pencapaiannya saja. Namun, berita duka datang dari medan pertempuran, di mana Graf von Habsburg terbunuh dalam kampanye militer tersebut. Di tahun 1240, Rudolf, anak dari Albrecht keempat ini pun mengambil mantel utama kepemimpinan dinasti Habsburg. Rudolf von Habsburg memiliki beberapa ksatria terlatih yang didanai dari hasil mengelola perkebunannya. Meskipun tidak besar, ksatria dari keluarga Habsburg bisa dibilang salah satu kekuatan profesional di daerah Swabia. Di antara tahun 1245 hingga tahun 1253, ia menikahi putri tunggal dari Burkhard von Hohenberg, yang mana membantu mengkonsolidasi pengaruhnya. Rudolf merupakan orang yang suka berperang dan punya nilai keadilan yang tinggi. Reputasi tersebut terbentuk ketika ia mengamankan rute-rute perdagangan ke selatan dari para bangsawan bandit yang menarik tarif paksa terhadap pedagang yang lewat. Pada suatu ketika, ia terlibat konflik dengan keuskupan Basel dan berakhir dengan menyerang kota tersebut. Atas insiden ini, Paus pun mengekskomunikasi dirinya, dan sebagai bentuk penebusan, Rudolf akhirnya bergabung dengan Raja Ottokar II beserta ksatria Teutonik dalam Perang Salib Utara. Ia terbukti sebagai komandan yang kompeten dan sekembalinya dari perang, reputasinya pun semakin naik. Di sekitar tahun 1254, pernah terjadi suatu insiden antara warga kota Strasbourg dengan pemerintahan uskup di sana. Rudolf pun bergegas mengintervensi, dan sebagai bentuk terima kasih, warga kota Strasbourg berjanji akan menjadi sekutu yang dapat diandalkan ketika dibutuhkan. Sementara itu, adik Rudolf, yang sebelumnya menikah dengan pewaris keluarga Kaiberg, telah tiada dan meninggalkan anak perempuan yang masih berumur 3 tahun. Ia pun segera menyatakan diri sebagai wali anak tersebut. Reputasi Rudolf juga meyakinkan kota Zurich untuk menunjuknya sebagai pelindung sekaligus wali kota mereka. Cemas dengan perkembangan pengaruh keluarga Habsburg, para bangsawan daerah Swiss pun membentuk koalisi untuk menjatuhkannya. Dipimpin oleh keluarga Savoy, sebuah konflik pun terjadi. Konfrontasi terjadi di sekitar lembah kota Zurich dan pertempuran berlangsung singkat dengan Rudolf sebagai pemenangnya. Ia mengejar sisa pasukan yang kabur. Namun, pengejaran tersebut terhenti setelah keuskupan Basel menolak memberikan akses kepada mereka. Ia pun sekali lagi bertikai dengan para uskup dari kota Basel. Pada malam harinya, seorang kurir membangunkan Rudolf dari tidurnya dan memberitahu bahwa dirinya, Rudolf, telah dinominasikan sebagai Kaisar Romawi Suci. Berita tersebut ya tentu sangat mengejutkan. Tidak hanya bagi Rudolf, tapi warga kota Basel juga. Berperang dengan 1-2 pangeran bukanlah suatu masalah yang besar, tapi dengan seorang calon kaisar, tentunya tidak mau mengantagoniskan Rudolf lebih jauh, warga kota Basel pun membuka gerbang mereka dan menyambutnya. Tapi, sebenarnya apakah yang terjadi? Nah, jadi, setelah meninggalnya Frederick II, kekaisaran memasuki era yang disebut dengan masa peralihan hebat atau The Great Interregnum. Meskipun terdengar demikian, tahta kekaisaran tidaklah kosong, melainkan terdapat banyak kontestan yang saling berebut untuk menjadi kaisar, antara faksi pro dan anti Staufer. Anak Frederick II sempat naik tahta, tetapi meninggal beberapa tahun kemudian.
Pergantian pemimpin dengan waktu yang relatif pendek membuat perpolitikan kekaisaran tidak stabil. Mereka bahkan pernah memilih pangeran asing untuk menjadi kaisar. Tetapi masalahnya, sang pangeran ini memimpin hanya sebatas nama dan tidak berkontribusi apa-apa dalam menstabilkan kekaisaran. Bangsawan bandit yang sebelumnya dijelasin adalah imbas dari The Great Interregnum ini. Nah, setelah kematian pangeran asing ini, ada satu calon yang cukup kuat sebagai kaisar yang tidak dapat dihiraukan pengaruhnya, yaitu Raja Ottokar II dari Bohemia. Ottokar merupakan raja yang ambisius. Sepeninggalan dinasti Staufer, ia mengklaim banyak wilayah perbatasan timur sebagai dalam tanda kutip ahli waris dari keluarga Babenberg, yang mana dalam kondisi normal kekaisaran tidak akan membolehkannya. Tetapi, ya kalian tahu sendiri, anarki politik sedang terjadi. Awalnya, hal tersebut masih dapat ditolerir, tetapi Ottokar II sudah melewati batas ketika ia berusaha untuk menguasai tanah gereja yang ada di Bohemia, di mana hal tersebut mengancam supremasi dari Pangeran Elektor Uskup Agung Mainz, yang mana berdaulat atas seluruh gereja di tanah Jerman, termasuk Bohemia. Untuk menjaga pengaruhnya, sang Uskup Agung pun mencari kandidat pangeran Jerman yang memiliki pengaruh dan reputasi yang baik. Diperkenalkanlah Rudolf von Habsburg yang merupakan kenalannya. Singkat cerita, atas karisma dari sang Uskup Agung, Rudolf pun terpilih sebagai Raja Jerman melalui pemungutan suara anonim. Ya, bukan sebagai Kaisar Romawi Suci. Hal ini terkait dengan kompleksitas diplomatik dan ada hubungannya dengan pelantikan oleh Paus di Roma. Anyway, dekret pertama Rudolf sebagai eksekutif kekaisaran adalah untuk memerintahkan Ottokar II untuk mengembalikan wilayah Babenberg yang ia kuasai kepada kekaisaran. Hal ini sekali lagi terkait dengan legalitas klaim dari Ottokar mengenai teritori tersebut. Rudolf berdalih bahwa klaim Ottokar tidaklah kuat dan teritori Babenberg harus dikembalikan kepada kekaisaran untuk didistribusikan ulang. Di sisi lain, kabar kemenangan Rudolf saja sudah merupakan sebuah penghinaan tersendiri. Sekarang, dia harus menundukkan kaki dan mengembalikan semua yang sudah ia capai. Ottokar pun dengan sengaja menghiraukan ultimatum tersebut dan bersiap dengan kekuatan militernya. Sementara itu, singkatnya, Rudolf berhasil mengamankan dukungan dari Paus dengan beberapa konsesi sana-sini. Ia juga menyadari kalau kontrol Ottokar atas Austria tidaklah terlalu kuat, sehingga jika ia dapat sampai terlebih dahulu di sana, para bangsawan lokal akan menyatakan loyalitasnya kepada kekaisaran. Hal ini dapat dicapai terima kasih karena pernikahan strategis dengan bangsawan Tyrol dan bangsawan Bavaria, yang mana membolehkan pasukan Rudolf melewati sungai Danube dengan aman. Di sisi lain, gestur Ottokar yang menentang otoritas Rudolf, yang juga sama saja menolak konsensus dari sang Paus, membuatnya diekskomunikasi oleh gereja, yang mana dimanfaatkan oleh bangsawan Bohemia untuk memberontak dan mendapatkan keuntungan. Kehilangan kontrol atas Austria dan kacau secara internal, tak ada pilihan lain, akhirnya Ottokar pun menuruti segala poin perundingan, termasuk sumpah setia kepada kekaisaran, serta membayar upeti tahunan. Kekuasaan Austria pun sekarang kembali berada di tangan kekaisaran. Raja Ottokar harus kembali dengan penuh penghinaan atas perjanjian tersebut. Selain itu, ia juga harus menundukkan kaki kepada seorang pangeran kecil kemarin sore. Akhirnya, ia pun menyusun rencana untuk mengambil kembali tahta yang seharusnya ia miliki. Kali ini, ia mendapat dukungan dari bangsawan utara yang jauh lebih berkuasa, seperti Pangeran Meissen dan Elektorat Brandenburg. Ia juga mampu memikat beberapa bangsawan Bavaria untuk mendukungnya. Yang lebih mengejutkan, ia mampu mengamankan aliansi dengan kerajaan Polandia. Sebuah pasukan hebat pun sedang berkumpul dari utara menuju gerbang benteng kekaisaran Vienna. Rudolf yang mendengar pergerakan Raja Ottokar dengan cepat memanggil para sekutunya. Raja Ottokar sendiri mampu membawa sekitar 30.000 pasukan, di mana 6.000 diantaranya adalah kavaleri kelas berat. Sementara Rudolf hanya mampu membawa sekitar 4.500 pasukan berkuda dengan kualitas yang beragam. Tetapi, ia mempunyai kartu as yang tersembunyi. Sebelumnya, ia mampu mengamankan aliansi dengan Raja Hungaria yang sudah menyimpan dendam terhadap Ottokar II. Sebanyak 18.000 pasukan pun datang untuk membantu Rudolf. Kedua pihak memutuskan untuk menggunakan infanteri mereka sebagai pasukan menjaga camp dan hanya menggunakan pasukan berkuda untuk pergi ke medan pertempuran. Awalnya, pertempuran terlihat seperti berat sebelah, tetapi mulai seimbang.
ketika 4.000 pemanah berkuda Hungaria datang membantu. Setelah kurang lebih 3 jam pertempuran berlangsung, kedua pasukan sudah sangat kelelahan. Tetapi, ternyata Rudolf masih menyembunyikan pasukan kecil di daerah hutan sekitar. Serangan kejutan dari 200 pasukan berkuda tadi sukses mengejutkan Ottokar. Dalam kondisi tersebut, Raja Ottokar terbunuh dan pasukannya pun melarikan diri dari medan pertempuran. Kemenangan Rudolf dalam pertempuran Marchfeld mengokohkan posisinya dalam perpolitikan kekaisaran, serta melalui manuver politik, Austria, Styria, dan sekitarnya juga terkonfirmasi sebagai domain keluarga Habsburg. Sementara itu, Rudolf sendiri berdamai dengan bangsawan utara dan memilih membiarkan anak Ottokar menduduki tahta Bohemia. Dengan begitu, berakhirlah era The Great Interregnum. Awal dari dominasi Habsburg pun dimulai. Tapi, mereka masihlah kekuatan regional Jerman yang hanya mampu memproyeksikan kekuatannya dalam skala internal. Selanjutnya, gue akan menjelaskan bagaimana Habsburg dapat menjadi pemain besar dalam perpolitikan Eropa. Serta, gue akan membahas penyandang original dari gelar kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam. Sekian dari gue, thank you, bye.